Indonesia merupakan negara kepulauan yang dianggap memiliki kekayaan budaya yang tidak dimiliki oleh negara lain. Beberapa negara tetangga memiliki kemiripan budaya dikarenakan akar budaya yang hampir sama. Namun, dengan latar belakang tersebut, tidak jarang kebudayaan asli Indonesia diklaim oleh negara tetangga, dan yang paling sering adalah Malaysia. Sudah banyak contoh kebudayaan Indonesia yang pernah diklaim oleh Malaysia dan dianggap sebagai warisan negara mereka. Dilansir dari sindonews.com, berikut beberapa kebudayaan Indonesia yang pernah diklaim oleh Malaysia. Yang pertama, batik. Malaysia pernah mengklaim batik yang menurutnya sudah menjadi bagian budaya mereka sejak lama. Tak terima. Pemerintah Indonesia kemudian mengirimkan pernyataan keberatan kepada pemerintah Malaysia. Tidak ingin warisannya kembali diklaim oleh negara lain, akhirnya Indonesia mendaftarkan batik ke UNESCO sebagai warisan budaya asli Indonesia, yang berhasil disahkan pada 2 Oktober 2009. Kedua, wayang kulit. Wayang kulit pernah diklaim oleh Malaysia sebagai bagian dari budaya mereka. Hal ini dikarenakan beberapa orang Indonesia yang menetap di sana kerap mengadakan pertunjukan wayang kulit. Namun untungnya, pada tanggal 27 November 2003, UNESCO mengakui wayang kulit sebagai warisan kebudayaan Indonesia. Ketiga, lagu Rasa Sayangi. Lagu Rasa Sayangi ini pernah digunakan di salah satu iklan pariwisata Malaysia. Kemudian, muncul pernyataan lagu Rasa Sayangi adalah bagian dari kebudayaan Malaysia. Nyatanya, lagu daerah ciptaan Paulus Prea yang berasal dari Maluku telah tercatat di Lokananta, Solo pada tahun 1958. Namun ketegangan antar dua negara tetangga ini berhasil diredam oleh Kementerian Kebudayaan, Kesenian, dan Warisan Budaya Malaysia, Rais Yatim, yang secara resmi mengakui bahwa lagu tersebut milik Indonesia. Reog adalah tarian tradisional dalam arena terbuka yang berfungsi sebagai hiburan rakyat yang mana penari utamanya adalah orang berkepala singa dengan hiasan bulu merak, ditambah beberapa penari bertopeng dan berkuda lumping. Reog merupakan salah satu seni budaya yang berasal dari Jawa Timur bagian barat laut, dan Ponorogo dianggap sebagai kota asal reog yang sebenarnya. Kesenian reog Ponorogo awalnya bernama Barongan, yang saat itu dibawa oleh Ki Ageng Suryongalang yang berasal dari Bali. Tak heran kesenian ini mirip dengan kesenian barong di Bali. Terdapat 5 versi cerita mengenai asal mula reog Ponorogo, tetapi terdapat satu cerita yang paling populer, yakni pemberontakan Ki Ageng Kutu. Reog inilah yang menjadi salah satu warisan budaya negara Indonesia. Namun sayangnya, warisan budaya yang seharusnya menjadi sebuah harta dan ciri khas dari bangsa kita malah diterpa isu tak sedap mengenai pengklaiman budaya reog oleh negara Malaysia. Dilansir dari liputan6.com, komunitas pencinta musik, seni dan budaya Sahabat Indonesia 1 atau disingkat SIS menggelar atraksi pertunjukan reog sebagai wujud penolakan atas klaim sepihak kebudayaan reog Ponorogo oleh Malaysia ke UNESCO. Ternyata wacana Malaysia mengklaim kebudayaan Indonesia ini mencuat setelah ada pernyataan dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Muhadjir Effendi yang mengatakan upaya mematenkan reog Ponorogo sebagai warisan budaya tak benda ke UNESCO ternyata tak hanya datang dari Indonesia tetapi juga dari pemerintah Malaysia. Dikutip dari Kompas TV, Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta memberikan klarifikasi terkait isu tersebut, bahwasanya Malaysia tak berencana mendaftarkan budaya reog Ponorogo ke UNESCO. Hasil dari riset sederhana melalui Google Form yang dibagikan kepada mahasiswa Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, diketahui bahwa lebih dari 90% dari total responden mengetahui kebudayaan reog berasal dari Indonesia, dengan 29% diantaranya memiliki pendapat bahwa kebudayaan reog juga terdapat di negara Malaysia. Isu klaim kebudayaan reog oleh negara Malaysia diketahui oleh 70% mahasiswa PENS, dan dari keseluruhan responden didapatkan jawaban yang beragam terkait tahun terjadinya isu klaim kebudayaan reog ini. Faktanya,
Isu klaim kebudayaan reog ini memanas pada bulan April 2022 bersamaan dengan maraknya demonstrasi kenaikan harga BBM. Setengah dari total responden beranggapan bahwa isu klaim budaya reog oleh negara Malaysia benar terjadi. Namun, mereka juga masih mempertanyakan apakah pemerintah Indonesia sudah melakukan upaya pencegahan terbaik mengenai isu klaim kebudayaan reog ini. Bagaimana tidak, isu klaim kebudayaan Indonesia oleh negara lain tidak terjadi sekali atau dua kali saja, tetapi sudah terjadi hampir belasan kali. Jika sudah dilakukan pencegahan dengan baik, mengapa kejadian tersebut masih terus saja terulang kembali? Peristiwa pengklaiman budaya oleh negara lain seharusnya menjadi sebuah pembelajaran bagi kita semua selaku masyarakat bangsa Indonesia. Karena kejadian seperti ini dapat mempengaruhi integrasi suatu bangsa. Kebudayaan mencerminkan ciri khas yang melekat sebagai jati diri sebuah negara dan menjadi identitas nasional yang seharusnya dapat digunakan sebagai pembeda dengan negara lainnya. Jika identitas nasional suatu bangsa direnggut oleh pihak lain, bukankah hal tersebut akan mengancam jati diri bangsa tersebut? Apabila jati diri suatu bangsa sudah mulai terancam, maka dapat mengakibatkan ketahanan nasional yang seharusnya menjadi kemampuan suatu bangsa untuk mempertahankan persatuan dan kesatuannya juga akan ikut terancam. Kedinamisan segala aspek kehidupan nasional menjadi goyah, karena daya dukung bangsa tersebut sudah tidak lagi kuat. Dalam aspek sosial budaya, nilai-nilai sosial budaya hanya dapat berkembang di dalam situasi aman dan damai. Tingginya nilai sosial budaya biasanya mencerminkan tingkat kesejahteraan bangsa, baik fisik maupun jiwanya. Sebaliknya, keadaan sosial yang timpang dengan segala kontradiksi di dalamnya memudahkan timbulnya ketegangan sosial. Kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia disokong dengan baik oleh Saloka Bhinneka Tunggal Ika. Selama saloka ini dijunjung tinggi, maka ketahanan sosial budaya masyarakat akan relatif terjaga. Pencegahan peristiwa klaim kebudayaan bangsa oleh negara lain sejatinya bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga seluruh warganya. Pemerintah dan masyarakat haruslah bersatu dalam upaya menjaga dan melestarikan keanekaragaman budaya yang menjadi aset dan warisan bangsa Indonesia. Hampir seluruh responden juga memiliki pemikiran yang sama mengenai hal ini. Ditambah lagi, kita generasi muda, penerus bangsa yang sudah seharusnya ikut terjun dan berperan aktif demi keamanan, kenyamanan, dan ketentraman bangsa.